Kembali lagi di channel saya, channel American, seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat pioner semua, di sini ada sebuah informasi terbaru dari Sagaranesia ya. Bisa kalian lihat di sini keterangannya ya. Jadi akan saya bacakan langsung, jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham. Jadi untuk informasinya di sini ya, Pi Network telah membuat orang terpesona dan cryptocurrency mengalami ledakan baru gitu ya. Wow, jadi ini hal yang menarik nih. Ya, kita akan melanjutkan di sini. Sumber berita dari sagaranesia.com, pengenalan Pi Network telah membuat orang terpesona dan kagum, dan karena itu cryptocurrency mengalami ledakan baru-baru ini. Jaringan Bitcoin menyediakan penambangan sebagai cara untuk menghasilkan mata uang baru. Menambang dengan menggunakan komputer untuk melakukan perhitungan dan persamaan matematika yang rumit. Akibatnya proses tersebut memerlukan penggunaan komputer cepat dengan CPU terbaru dan unit pemrosesan grafis atau GPU gitu ya. Kita lanjutkan. Pi Network dibuat dan terus berkembang adalah pilot project yang berupaya memberi pengguna semua manfaat Bitcoin sambil menghilangkan semua kekurangannya. Karena menambang Bitcoin yang memiliki persediaan 21 juta koin, oleh karena itu tidak layak. Koin Pi ditambang oleh pengguna hanya masuk ke dalam aplikasi dan menekan tombol tambang yang ditentukan. Dengan adanya fitur-fitur ini, banyak pihak yang berkepentingan bertanya-tanya tentang apa itu Pi cryptocurrency. Mata uang Pi saat ini tidak memiliki nilai, tidak dapat dijual ke bursa manapun. Pi cryptocurrency adalah produk terobosan yang dirancang untuk orang biasa yang dapat dikembangkan siapapun dari smartphone. Sementara cryptocurrency lain sulit digunakan orang lain. Pi memungkinkan Anda memiliki kekuatan dan akses ke Bitcoin di ujung jari Anda. Wow, berarti sangatlah dekat ya dengan Bitcoin, atau ya gimana ya perbandingannya kalau untuk Bitcoin ke depan sama Pi nilainya, ya tentu ini masih bisa dibilang sebuah asumsi ya, yaitu Pi akan menjadi rajanya uang digital dunia gitu ya, kurang lebih begitu. Dan kita lanjutkan, saat ini orang mungkin menyiratkan bahwa cryptocurrency adalah jenis mata uang baru yang dikelola dan dilindungi oleh komunitas daripada pemerintah atau institusi. Pi berbeda dan dirancang untuk ditambang di smartphone. Itu dibuat dengan tujuan yang sama seperti cryptocurrency lainnya di industri ini, dibuat untuk membuatnya lebih mudah diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki uang dalam jumlah besar atau kantong dalam untuk disisihkan. Ini ada beberapa pemahaman yang meleset menurut saya ya, nanti akan saya jelaskan. Akan kita lanjutkan dulu di sini ya. Pi Network adalah jaringan cryptocurrency baru seperti kebanyakan cryptocurrency, dibuat dengan tujuan untuk mendesentralisasikan uang dan membuat instrumen finansial lebih mudah diakses oleh audiens yang lebih luas. Kita lanjutkan. Oke, ya, kita ke bagian bawah. Bagaimana Pi Network dirancang? Di sisi lain, perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk mengakses Pi, dan mereka dapat meningkatkan mata uang Pi mereka dengan memberikan kontribusi sederhana kepada komunitas Pi. Untuk mendapatkan Pi, yang perlu dilakukan hanyalah check-in setiap 24 jam
sekali dan tekan tombol petir untuk mulai menambang. Ya kurang lebih begitu ya, hanya 24 jam sekali doang ya. Anda bisa aktivitas seperti biasanya gitu ya. Mau Anda matiin HP-nya nggak jadi masalah, penambangan tetap jalan gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini. Pengguna jaringan saat ini dapat meningkatkan tarif per jam mereka dengan mendaftarkan teman atau anggota keluarga yang dapat diandalkan untuk bergabung dengan grup. Anda bisa mengundang teman-teman Anda ya melalui referral Anda kalau Anda ingin meningkatkan pendapatan Picoin Anda, kurang lebih begitu. Setelah beberapa hari menambang aplikasi Pi, pengguna dapat meningkatkan keuntungan dengan memperluas lingkaran keamanan mereka yang meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan ya. Jadi untuk lingkaran keamanan itu sebenarnya kalian bisa menggunakan nomor HP Pioneers yang mana dia sudah memverifikasi nomor HP-nya di profil aplikasi Pi Network ya. Kalian bisa menggunakan nomor HP tersebut gitu ya untuk kalian jadikan sebagai lingkaran keamanan di aplikasi Pi Network kalian. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan, namun perlu diingat bahwa anggota awal jaringan menambang lebih cepat daripada anggota berikutnya. Lingkaran keamanan sebagai kontribusi keamanan sistem. Lingkaran keamanan adalah kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang di mana Anda memiliki keyakinan penuh bahwa tidak ada transaksi mencurigakan yang akan dipertukarkan yang dapat membahayakan kelancaran Raspberry Pi Network. Pi Network menggunakan jaringan berbasis konsensus Based Networks (SEP) untuk melakukan transaksinya, menyetujui pesanan mereka, dan mencatatnya di buku besar jaringan. Melindungi buku besarnya dengan membuat anggotanya menjamin satu sama lain sebagai kredibel gitu ya. Pengguna Pi Network harus membentuk lingkaran atau kelompok keamanan yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Tidak seperti cryptocurrency lain seperti Bitcoin yang menggunakan protokol bukti kerja gitu ya. Jadi sangat berbeda jauh dengan Bitcoin cara kerjanya gitulah ya. Dan kita lanjutkan di sini, blockchain hanya dapat mengautentikasi transaksi ini jika catatan yang andal menyetujuinya. Dan setiap server keamanan pengguna membuat jaringan kepercayaan global untuk menghentikan transaksi penipuan lainnya di masa-masa mendatang gitu ya. Oke, jadi sekian ya untuk pembahasannya sahabat Pioneers semua ya. Jadi terkait tadi ada beberapa hal yang menurut saya melenceng gitu ya mengenai Pi Network dan beberapa kali disebutkan sebagai cryptocurrency ya. Inilah hal yang sangat melenceng menurut saya. Padahal secara garis besarnya Pi Network visi dan misinya sebagai uang digital di banyak negara, kurang lebih begitu ya, digunakan antar negara ya. Kalau sebagai cryptocurrency pada umumnya akan listing di exchange atau bursa, sedangkan Picoin menurut saya nggak akan listing di exchange atau bursa, namun dia akan berjalan di dalam ekosistemnya sendiri ya. Di dalam ekosistemnya sendiri sudah tersedia juga Pi Bank, Pi ATM, Pi Exchange ya, yang mana ke depan para Pioneers bisa menukar Picoinnya dengan uang fiat atau bisa juga menukar Picoinnya dengan kripto lainnya ya. Mengapa kita harus menjalankan atau menukar Picoin kita itu melalui ataupun di dalam ekosistem jaringan Pi? Karena pihak Portim itu ingin agar tetap nilai Picoin ini stabil ya, tidak mengikuti seperti nilai cryptocurrency pada umumnya, karena ya Picoin ya diperuntukkan sebagai uang digital gitu ya. Jadi sudah saya jelaskan juga sebelumnya sahabat Pioneers,
di video sebelumnya ya, bahwa kalau misalnya Picoin ini sama seperti cryptocurrency lainnya, yakin deh kagak ada yang mau jadi vendor ya, yang menyediakan barang di marketplace ya, karena akan rugi vendor ya, rugi vendor. Tentu Dr. Nicholas, Dr. Cheng Diovan sudah memikirkan semuanya ini ya, gimana supaya vendor dan pioner tidak rugi ya. Makanya mereka menyuruh pioner hanya berbelanja di dalam ekosistem Pi Network. Di luar dari itu ya, seperti di exchange di luaran sana ya, di bursa-bursa di luaran sana lah ya, itu sangat tidak diperbolehkan oleh pihak core team karena akan menyalahi visi dan misi dari Picoin ini gitu ya, sebagai uang digital yang stabil gitu ya nilainya. Jadi sahabat pionersku semua ya, jangan beranggapan Picoin itu sama seperti cryptocurrency sebelum dan sebelumnya. Itu sangat berbeda jauh, karena ya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya, sudah banyak saya jelaskan di video sebelumnya. Saya harap dengan itu ya bisa menambah pelajaran ya untuk kalian semua. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa nonton di video pertama saya ya. Video yang pertama saya upload adalah pokoknya kalian bisa cek di beranda channel YouTube saya, di situ sudah tersedia lah ya urutan videonya. Kalian bisa cek di video yang pertama, di situ sudah sangat jelas sekali saya jelaskan semuanya ya. Jadi inilah yang jarang terpikirkan oleh pioners ya, makanya saya sebarkan kepada Anda lagi sekarang ini. Mungkin ada beberapa dari Anda yang tidak menyimak di video saya yang di awal-awal tadi gitu ya, makanya saya perjelas lagi di sini. Ingat, Picoin tidak seperti cryptocurrency pada umumnya ya, yang mana nilainya naik dan turun secara drastis ya, secara kalau sudah naik, kalau sudah anjlok ya anjlok banget, itu enggak ya. Maka kalau seperti itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi vendor yang sudah menyediakan barang-barang di marketplace. Ya, ingat ini. Kalau kalian kalau kalian dalami lagi dari apa yang saya jelaskan ini, maka kalian akan paham dan tentunya kalian akan benar-benar sependapat dengan saya bahwa Picoin ditunjukkan sebagai uang digital dunia karena nilainya yang akan sangat stabil ke depannya ya. Kurang lebih begitu. Mungkin sekian aja untuk informasi kita, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.